Selamat siang teman-teman Kompas.com dan Rumah Sakit Pondok Indah yang mungkin sekarang sedang berjuang sama berat badannya ya, dan lagi mikir-mikir solusinya apa sih. Nah, kita hari ini mau membicarakan salah satu solusinya, yaitu bedah bariatrik. Seperti yang sudah dijanjikan, di sini saya sudah bersama dengan Dr. Peter Ian Limas, SPB KBD. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah konsultan, bedah digestif RS Pondok Indah, Pondok Indah. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, kita mulai dari yang paling sederhana dulu mungkin dok. Sebenarnya bedah bariatrik itu apa sih dok? Kalau definisikan mungkin sebenarnya, mungkin ini banyak yang belum kenal sama bedah bariatrik. Iya, bedah bariatrik itu berasal dari kata baros ya, artinya berat. Jadi bedah bariatrik itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari orang atau pasien yang kelebihan berat badan lah kira-kira, dan bagaimana menanganinya itu kira-kira ya. Oke, tapi kenapa harus sampai bedah dok? Sebenarnya kan kalau kita obesitas biasanya disalaninya cuma diet atau olahraga semacam itu. Kenapa kok sampai harus bedah gitu? Iya, itu pertanyaan yang memang sangat sering diajukan oleh keluarga pasien terutama ya. Pasien datang mau berobat, tapi oleh keluarga bilang, kenapa sih kamu mau sampai drastis banget harus dibedah? Kan kamu sebenarnya sehat, hanya lebih moleh daripada biasanya lah. Iya, tapi kita lihat bahwa di balik kelebihan berat badan itu sebenarnya banyak sekali penyakit yang sudah siap untuk muncul. Nah, kenapa nggak diet dengan olahraga saja? Kalau orang yang udah beratnya tertentu, misalnya 100 kg, 150, kita baru-baru ini mengoperasi pasien yang beratnya 200 kg lebih. Dia sampai ke berat badan normal itu perjalanan jauh sekali, 150 kg. Bayangkan untuk menurunkan 150 kg. Saya untuk menurunkan 5, 7, 10 kg itu udah setengah mati. Apalagi ini harus 150 kg. Kalau dia tidak diturunkan, maka banyak sekali penyakit akan muncul, belum harapan hidupnya yang akan lebih pendek. Jadi kita memang harus drastis dengan pasien-pasien yang memang sangat beratnya sudah sangat berlebih. Tapi ini dokter sempat menyebut beratnya sangat berlebih. Berarti sebenarnya nggak semua orang ya dok boleh melakukan. Kalau kayak saya ini, apakah sudah boleh misalnya untuk menurunkan berat badan gitu? Ya, saya nggak tahu deh ya. Saya tidak akan bahas untuk membasirin. Tapi kita ada batasan-batasan. Karena ini kan harus ada cost dan risk dan benefitnya. Kita mengeluarkan atau pasien mengeluarkan biaya cukup banyak. Ada risknya walaupun kecil, tapi ada risk. Ya ada kadang-kadang kalau memang jelek sekali, memang lagi apes ya bisa sampai sebulan di rumah sakit bisa, tapi itu jarang sekali. Tapi untuk mengambil risiko itu hanya untuk misalnya menurunkan 7 kilo, itu kan tidak masuk akal gitu ya. Tapi kalau kita ambil risk itu untuk menurunkan 70 kilo, itu menjadi sangat masuk akal gitu. Itu makanya jadi ada batasan-batasan tertentu kapan kita boleh untuk bedah bariatrik. Ada pasien yang datang yang belum termasuk kriterianya, dia bilang, saya di luar negeri boleh katanya, kok di sini kok dokter nggak mau. Ya kita tetap harus etis ya. Kalau misalnya sampai terjadi sesuatu yang efek samping untuk menurunkan 7 kilo, ya saya juga secara moral juga tidak sedih sekali lah. Ya dan itu kan akan menjadi pertanyaan, dokter indikasinya apa menurunkan 7 kilo dengan mengambil operasi yang sedemikian berat gitu. Tapi untuk 70 kilo itu udah semua orang udah akan mengangguk, itu masuk akal gitu. Ini dok, mungkin ini pertanyaannya nyambung juga. Ini dari Bapak Hadia Cadia di Instagram. Dia bertanya sebenarnya, tadi kan dokter sempat nyebut soal kriteria juga. Jadi dia bertanya, dok kriteria apa saja sih yang boleh melakukan bedah bariatrik? Tadi ada batasannya, mungkin bisa lebih spesifik dok, batasannya itu apa gitu. Jadi yang sekarang paling gampang, paling mudah untuk dipakai adalah indeks massa tubuh. Ya, ini adalah body mass index atau indeks massa tubuh, yaitu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan atau tinggi badan kuadrat. Ya, ini adalah cara mudahnya lah, walaupun ada kriteria-kriteria lain. Jadi sebagai contoh, kalau pasiennya tinggi 1,64 meter, ya, dia berat badan 101 kg, maka dia BMI-nya atau indeks massa tubuhnya adalah 37,55. Ini sudah masuk kriteria untuk melakukan bedah bariatrik. Ya, kalau kita lihat
secara ininya, secara lebih rincinya, kapan sudah masuk indikasi yang sudah diterima secara umum di seluruh dunia ya. Untuk Asia ini adalah BMI 37,5 tanpa dia ada diabetes, hipertensi atau yang hiperkolesterolemia. Tapi kalau itu sudah ada, ya biasanya diambil adalah 32,5. Artinya kalau diabetes, hipertensi kita ambil BMI lebih rendah. Karena ini artinya pasiennya sudah sangat terancam untuk terjadinya macam-macam penyakit lain. Kalau diabetes kita tahu sangat berhubungan dengan penyakit jantung, dengan stroke, dengan sakit ginjal gitu. Makanya kita lebih cepat untuk melakukan tindakan. Bahkan malah ada yang bilang kalau 27,5 tapi ada diabetes yang sangat tidak terkontrol dengan insulin puluhan unit, itu sudah boleh sebenarnya gitu. Jadi ini secara Selamat sore. Harian Kompas bersama Asia Book Paper Enterprise akan menyelenggarakan PRA Charity Fund Run 5K Minggu 23 Juni 2019 di Gedung Sinarmas Land Tamrin, Jakarta. Nikmati keseruan berlari bersama peran dan keluarga sekaligus berdonasi melalui biaya pendaftaran yang diwujudkan menjadi buku bacaan bagi rumah baca di daerah korban bencana alam. Jangan lewatkan pula kesempatan meraih puluhan door prize dan total hadiah 30 juta rupiah untuk fun kontes. Ayo ikut berlari sekaligus berdonasi. Slot peserta terbatas. Untuk informasi dan pendaftaran kunjungi www.paperan.id. Oke, Dok, jadi tadi kalau boleh diangkat lagi ini gambarnya. Ini kan sebenarnya dokter nulisnya selain diabetes ada hipertensi. Ini juga nyambung sama pertanyaannya Ibu Nita Arifin. Apakah bedah bariatrik? Mohon perhatian kepada seluruh karyawan Kompas Gramedia. Untuk kenyamanan dan keamanan bersama, karyawan pengguna moda transportasi online dengan lokasi penjemputan di wilayah Palmerah Selatan dan sekitarnya, mohon menunggu di shelter yang telah disediakan di halaman Bentara Budaya Jakarta. Untuk lokasi penjemputan di wilayah Palmerah Barat, mohon menunggu di lobi gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat. Mari kita selalu menjaga diri dan meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari sasaran tindak kejahatan. Jadi tadi Ibu Nita sebenarnya tanyanya apakah bedah bariatrik ini khusus untuk penderita orang yang obesitas dan punya diabetes saja. Tapi di sini kan dokter nulisnya juga ada hipertensi nih, Dok. Berarti selain diabetes kalau dia punya hipertensi aja apakah boleh atau juga harus dua-duanya ada atau gimana, Dok? Enggak, jadi memang kalau udah ada diabetes atau hipertensi atau hiperkolesterolemia, kadang-kadang lutut juga ya, itu sebenarnya udah kita lebih ke arah BMI yang lebih rendah kita kriterianya. Artinya kalau udah ada kelainan-kelainan itu kita akan lebih cenderung lebih cepat untuk melakukan. Tapi memang tidak itu hanya bahwa kalau memang itu ada maka kita lebih cepat melakukan operasi. Tapi bukan berarti kalau itu tidak ada maka kita tidak melakukan operasi. Enggak. Hanya biasanya kita lihat, oh ya kita lebih sabar dikit, badan lebih tinggi malah baru kita akan operasi. Gitu. Oh gitu. Ini juga ada pertanyaan, Dok, dari Bapak Sadam Lesmana. Dok, bedah bariatrik ada minimal umurnya nggak? Kalau di bawah umur 20 tahun boleh nggak sih, Dok, melakukan bedah bariatrik? Iya. Jadi kita ingat dulu pernah ada Arya, Arya yang 11 tahun waktu itu dioperasi oleh rekan saya. Itu di bawah pubertas ya. Memang secara umum kita berharap bahwa pasien-pasien ini sudah mengalami pubertas dulu. Tapi Selamat sore. Harian Kompas bersama Asia Club Paper Sinarmas akan menyelenggarakan Paperan Sar City Fun Run 5K Minggu 23 Juni 2019 di Gedung Sinarmas Land, Tamrin, Jakarta. Nikmati keseruan berlari bersama kerabat dan keluarga sekaligus berdonasi melalui biaya pendaftaran yang diwujudkan menjadi buku bacaan bagi rumah baca di daerah korban bencana alam. Jangan lewatkan pula kesempatan meraih puluhan door prize dan total hadiah 30 juta rupiah untuk fun kontes. Ayo ikut berlari sekaligus berdonasi. Slot peserta terbatas. Untuk informasi dan pendaftaran, kunjungi www.paperan.id. Tiba-tiba iklan, Dok. Mungkin dilanjutkan tadi soal yang Arya itu dia sebenarnya belum pubertas ya waktu itu ya. Malahan di India saya tahu ada yang usia masih bayi pun dilakukan gitu.
masih bayi. Iya. Terus risikonya seperti apa dok kalau masih kecil? Mohon perhatian pada seluruh karyawan Kompas Gramedia untuk kenyamanan dan keamanan bersama. Karyawan pengguna moda transportasi online dengan lokasi penjemputan di wilayah Palmera Selatan dan sekitarnya, mohon menunggu di shelter yang telah disediakan di halaman Bentara Budaya Jakarta. Untuk lokasi penjemputan di wilayah Palmera Barat, mohon menunggu di lobi gedung Kompas Gramedia Palmera Barat. Mari kita selalu menjaga diri untuk meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari sasaran tindak kejahatan. Terima kasih. Ya. Risiko untuk yang bayi tadi dok. Ya, dilihat kalau ya pasti ada lagi ya risk dan benefitnya ya. Kalau misal bayi begitu, dipandang memang sudah keterlaluan, sudah sangat buruk prospeknya bahwa dia akan gemuk sekali, mungkin akan dilakukan tindakan juga. Itu. Oke. Dok, sebenarnya udah bariatrik ini bagaimana sih cara kerjanya sehingga dia itu bisa menangani obesitas gitu dok? Jadi ada berbagai macam, tapi secara umum ada dua, restriksi dengan malabsorpsi. Jadi kalau restriksi artinya dia makannya jumlahnya sedikit. Makan kalau pasien-pasien yang sudah saya lakukan tindakan, dia kadang-kadang makan 2 sendok, 3 sendok sudah bukan kenyang tapi mengganjal. Pada umumnya rasa laparnya hilang. Setelah operasi itu dia bisa 3 hari tidak makan, hanya minum air putih, minum teh karena itu protokolnya. Sudah operasi 3 hari itu nggak makan apa-apa, nggak minum susu, cuman minum air putih, air teh. Dan itu mereka tidak lapar. Kalau ditanya lapar enggak. Sesudah itu nanti ada protokol dan mereka rata-rata sudah sampai setahun gitu mereka hanya makan 3 sendok 4 sendok sudah nggak mau makan lagi gitu. Itu satu restriksi. Yang kedua malabsorpsi. Artinya kita dalam beberapa teknik operasi seperti misalnya pada gastric bypass kita akan menyebabkan makanan yang masuk itu langsung masuk khusus yang lebih bawah. Jadi dia tidak lewat lagi lambung 12 jari tapi langsung kira-kira 1 meter ke bawah. Itu menyebabkan dia tidak banyak atau penyerapannya menjadi lebih sedikit gitu. Itu adalah 2 tahap. Walaupun secara sebenarnya persisnya kita nggak tahu karena banyak sekali pengaruh dari hormonal di sini. Hormon banyak yang menjadi tersusun lagi. Ya, jadi dia benar-benar akan termodifikasi dan itu kita masih sampai saat ini belum tahu persis gimana. Tapi baik sekali, misalnya pasien-pasien yang dilakukan bypass ini sehari 2 hari itu tadi diabetesnya yang cukup tinggi itu bisa normal, hilang tanpa obat-obatan pun normal dia. Normal. Itu apa karena pengaruh hormon yang tadi itu ya? Betul. Hormon yang termodifikasi akan menyebabkan si insulin itu diproduksi lebih banyak, menjadi lebih efektif. Jadi dia kebutuhan insulin yang dari luar bisa berhilang. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan juga berhubungan sama yang barusan dokter jelaskan dari Henry Kusuma Sunyoto YC Sangko. Dia ingin tahu risiko-risikonya. Ini mungkin tadi ada gambarnya nggak dok? Dia bertanya yang dengan metode staples. Nah dia bertanya apakah kalau staples itu bisa bocor seiring dengan usia tua? Ya, pertanyaan sangat baik dan ini kelihatannya sudah mengerti ya tindakannya. Memang kita melakukan staples. Ya, semua tindakan pakai staples kecuali bending. Cuman ini teknik ini biasanya sekarang sudah agak ditinggalkan. Staples dipakai. Ya, dan staples itu gimana pun juga pasti ada tingkat kebocorannya walaupun jarang. Ya, apa sih yang bisa menyebabkan kebocoran atau apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari ya? Gizinya harus baik, pertama ya dari awalnya. Kemudian teknik operasi yang baik. Kemudian juga pasiennya juga harus mengikuti diet-dietnya yang aturan-aturannya. Ya, itu semuanya ada. Staples kita lihat memang teknik yang paling banyak menggunakan staples sebenarnya adalah teknik sleeve ini. Ya, dia tapi juga jarang sih bocor, mungkin 1, 2 dalam 1000, 3 dalam 1000 jarang. Ya, dibandingkan dengan bypass. Cuman saya sendiri sekarang lebih banyak melakukan bypass karena kalau menurut saya teknik ini walaupun dia lebih sering bocor, tapi kalau dia terjadi kebocoran itu kan lebih mudah ditangani. Ya, dibanding sleeve. Sleeve saya tahu benar kalau dia bocor, walaupun belum pernah sampai kejadian, tapi kalau dia bocor itu penanganannya akan jauh lebih sulit. Jadi kalau untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, apakah bisa bocor? Bisa.
Apakah kalau usia tua akan lebih banyak kebocoran? Memang secara umum pasien yang lebih tua pasti akan komplikasi akan lebih banyak. Itu jelas. Ya, kalau anak-anak dengan luka, ya dalam waktu seminggu dia akan lebih cepat hilangnya. Garis lukanya akan lebih cepat hilang, akan lebih bagus dibanding pasien yang usia tua itu mau nggak mau pasti akan terjadi, walaupun kecil ya, 1.000, 2.000 jarang sekali, tapi dari 1/1000 sampai ke 2/1000 itu udah 2 kali lipat. Ini mungkin pertanyaan karena saya juga awam juga dok. Kalau yang dimaksud dengan staples ini apakah kalau kayak saya tahu ada jahitan operasi yang lama-lama menjadi daging. Ya. Nah kalau yang staples ini apakah nantinya diangkat atau dia akan menyatu juga dengan perutnya atau bagaimana dok? Ya, staples ini dari titanium ya. Jadi kita nggak usah mikir takut dia akan karatan di dalam, nggak akan. Ya, dia titanium yang tidak bereaksi dengan tubuh kita, tapi memang ditinggal di dalam. Ya, dia kecil sekali, staples itu kecil-kecil, dan biasanya sih nanti nggak akan kelihatan lagi, dia akan terbenam di dalam jaringan kita. Ya, tapi memang akan tinggal di situ. Kalau nanti lewat metal detektor bunyi terus nggak ya, nggak akan. Dia terlalu kecil sekali, dia nggak akan pengaruh begitu. Oke. Ini pertanyaan masih nyambung dari orang yang sama juga. Dan apa betul kalau melakukan operasi bariatrik, berarti kan salah satu efeknya ada yang malabsorpsi ya dok ya? Apakah orangnya itu harus minum kalsium dan vitamin C seumur hidup karena enzimnya berkurang karena lambungnya dipotong? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Teknik apa juga berkaitan. Tapi secara umum semua teknik bariatrik kita harus mengawasi itu. Baik proteinnya maupun zat-zat vitamin B6, B12, B1 ataupun mineral, zat kalsium, ya nanti juga ada zat besi, folat, itu semuanya kita harus monitor. Orang itu beda-beda. Ada yang sama sekali nggak pernah ada gangguan. Ada yang tekniknya ringan tapi dia udah mulai dalam tahun pertama, tahun kedua rambutnya ada rontok misalnya, kita mesti kasih suplemen. Tapi sebelum itu sebaiknya sih kita akan monitor terus sehingga tidak terjadi itu. Sama juga lah kayak kita makan vitamin tiap hari, sebenarnya tidak lebih dari itu ya. Demi kesehatan kita juga sering kan makan vitamin, kadang-kadang makan segala macam energy booster itu tetap aja sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak bisa dipastikan ya dok, sebelum operasi yang kamu bakal kurang vitaminnya apa, itu tidak bisa ya? Ya, teknik-teknik tertentu memang efek itu akan lebih besar dibanding teknik yang lain. Tapi apakah itu pasti akan terjadi? Belum tentu. Dok, kalau ini kan tadi tekniknya juga ada banyak. Sebenarnya yang paling efektif dalam menurunkan berat badan itu yang mana sih dok? Ya. Dari semua ini? Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang yang paling populer sekarang adalah sleeve gastrectomy. Kenapa? Karena ini teknik gampang sekali. Bukan gampang lah ya, tapi sangat simple lah. Kita hanya membebaskan sebelah sini, kita staples, selesai. Ya, sangat simple. Dibanding dengan kita melakukan bypass, ini lebih ruwet karena kita harus motong sini, kita harus sambung sini, kita harus sambung sini, jadi lama operasi pun lebih lama. Tapi bypass ini dia penurunan berat badannya sedikit lebih banyak dibanding sleeve dan dia bisa bertahan lebih lama. Itu. Ada lagi teknik lain yaitu mini gastric bypass. Ini gabungan, kira-kira gabungan dengan itu, tapi dia tekniknya penyambungan cuma satu. Ya. Tapi efektivitasnya cukup baik, mungkin bisa lebih baik sedikit dibanding tadi itu gastric bypass. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, tapi ya ini memang semuanya sebagai alat, ya itu penting sekali. Ini sebagai alat, jadi bukan sebagai suatu solusi. Artinya seperti kita sakit, misalnya ada bisul, kita makan obat terus sembuh, enggak. Ya, ini adalah alat di mana dokter dengan pasien nanti akan bekerja sama untuk terus mengejar berat badan yang normal. Itu mungkin. Oke. Sebenarnya kalau udah melakukan bedah bariatrik ini dok, bisa turun sampai berapa persen dari berat badannya? Ya, yang paling banyak angka keramatnya itu ada 70% dari kelebihan berat badan. Kelebihannya, berarti bukan dari berat badan utuhnya. Bukan, ya, kelebihannya aja. Kelebihan. Jadi misalnya kalau kita berat badannya 150 kg, tapi berat ideal adalah 50 kg, maka kelebihan berat badannya adalah 100 kg. Dengan teknik ini aja, itu bisa turun kira-kira 70 kg artinya, kira-kira ya. Walaupun bervariasi, kalau orang yang mungkin 300 kg, dia mungkin turunnya nggak sampai 70%, mungkin 50% gitu. Tapi rata-rata 70% dari kelebihan berat badan dalam waktu 6-12 bulan. Cepat juga ya, dok. Cepat, drastis. Kalau kita lihat pasien-pasien itu kadang-kadang drastis banget gitu. Ini kalau
kok drastis, ini mungkin juga nyambung juga, ini ada pertanyaan dari Bapak Kusuma dan Ibu Fani Utomo. Nah kalau udah turun berat badannya drastis gitu kan kulitnya menggelambir ya dok, terus bagaimana? Ya, itu memang adalah sampingan dari teknik operasi ini. Mungkin kita harus senang juga ya bahwa akhirnya kulit bergelambir gitu. Ya, kalau turunan berat badan udah bagus tuh. Tapi ya nanti harus dioperasi untuk mengurangi itu. Ya. Memang benar juga tadi pertanyaan tadi adalah kalau usia lebih lanjut, memang kulit bergelambir itu mungkin akan lebih kelihatan dibanding kalau dia usia lebih muda, banyak olahraga, ya dia akan lebih tidak terlalu terlihat. Tapi kalau dia turun dari 200 kilo ke 70 kg, kulit bergelambir itu tidak akan bisa kita hindari. Dok, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Radenastra, sama juga ada pertanyaan dari Ibu Siska juga. Sebenarnya kalau bedah bariatrik ini kan tadi disebutkan turun nih dalam waktu setahun, apakah bisa balik lagi dok? Misalnya orangnya nggak jaga makan atau harus jaga makan nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi itu lagi ya, ini pertanyaan yang sangat esensial untuk bedah bariatrik, bahwa ini adalah alat. Jangan berharap bahwa saya mau bedah terus saya mau duduk di sofa nonton TV makan chips dan bedah badan saya turun. Tidak. Ya, jadi bedah bariatrik ini ada aturan-aturan juga. Kalau makan juga ada aturannya. Kalau Anda mau bedah bariatrik tapi minumnya Coca-Cola terus, coklat, apalah semuanya manis-manis, kue-kue, enggak, ini nggak akan berhasil. Ya, jadi ada aturannya. Makannya harus sehat, harus banyak protein, rendah karbohidrat. Makan 3 kali sehari, jangan grazing ya, makannya terus kayak sapi yang itu nggak bisa tuh. Ya, itu bedah bariatrik tidak akan berjalan. Kemudian juga kita ini adalah alat di mana sampai 2 tahun Anda harus bisa mempunyai kebiasaan untuk makan yang baik. Kayak tadi. Karena apa? Karena seperti sleeve ini, saya bikin sleeve biasanya ketat. Ya, sangat ketat. Jadi sampai makan pertama pun, minum pertama pun susah. Minum air pun susah pertama. Itu adalah salah satu kenapa saya nggak gitu suka dengan sleeve. Karena post-op-nya sudah operasi itu sakit, nggak gitu nyaman. Tapi dalam waktu 2 tahun dia akan melar lagi. 2 tahun melar lagi? Iya. Jadi dia mulai naik lagi tuh berat badannya. Nah, dalam waktu 2 tahun itu banyak pasien saya yang nggak akan menambah berat badan. Karena apa? Karena dia udah tahu. Ya, saya udah wanti-wanti ini bakal berat badan dan kalau nanti akan mudah makan. Dia pertama-tama susah. Ya, walaupun sampai sekarang pun masih agak susah ya, makan roti nggak bisa misalnya. Tapi dia udah mulai bisa tuh makan yang lain tuh. Nah, dalam waktu itu dia udah punya kebiasaan, oh ya saya makan dikit udah stop gitu. Jadi ini adalah alat di mana kita membentuk kebiasaan yang bagus. Jadi walaupun berat badan 70% turun, mau sampai 100% itu bisa jalan terus sampai ke berat badan normal. Begitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang pasien datang, saya mau operasi tapi saya nggak mau olahraga, saya nggak mau diet, udah deh mendingan jangan, silakan pulang gitu. Nah ini kalau yang dokter suka ini kan tekniknya yang tengah ini ya dok ya? Ya, saya lebih senang teknik bypass. Nah kalau yang ini apakah juga bisa melar juga dok? Bypass ya, kita mengandalkan kantong yang kecil ya. Kantong kecil ini bisa melar memang ya, cuman memang ada teknik-teknik lain yang kita bisa menggunakan untuk mengecilkan sambungan ini. Bisa, semua teknik berat badan, penurunan berat badan pada intinya nantinya akan mendapatkan yang namanya weight regain. Ya, weight regain pada teknik yang satu lebih banyak daripada teknik lain. Pada sleeve, weight regainnya mungkin akan lebih banyak daripada yang itu. Ya. Teknik bypass ini udah ada di kita di ilmu bariatrik udah puluhan tahun. Sleeve belum. Dok, ini juga ada pertanyaan dari Siska. Seandainya habis bariatrik ini berarti sekalian menanyakan perawatan setelah bariatrik. 3 bulan pertama makan minumnya muntah karena lambungnya kecil ya tadi dok. Nah terus kemudian dia menggantinya dengan minum susu whey biar mencukupi kebutuhan protein. Itu nggak masalah dok? Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting memang kita mengejar proteinnya, itu penting sekali. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah whey itu kadang-kadang manis. Ya, kalorinya cukup tinggi. Gulanya tinggi. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam hal itu. Kadang-kadang saya lihat pasien-pasien saya ada yang penurunan berat badan agak tertahan karena kalori tinggi di whey itu. Tapi memang
bervariasi. Orang kadang-kadang sudah 1 bulan dia udah bisa makan pizza. Tapi ada juga orang-orang sama 3 bulan seperti pasien yang menanyakan bahwa dia belum bisa menelan. Jadi kadang-kadang masih mengandalkan susu gitu. Oke. Yang penting kita mengejar proteinnya mencukupi. Dok, ini juga ada pertanyaan dari Li Hasnas. Kalau operasi bariatrik ini apakah bisa juga membantu wanita yang baru saja melahirkan? Misalnya kalau dia sudah melahirkan tapi obesitas gitu dok, yang lumayan parah, bisa dilakukan dok? Sebenarnya ya bisa, ya bisa. Ya memang kita harus melihat juga dalam keadaan dia menyusui apa enggak misalnya. Itu secara umum kalau memang obesitasnya mencapai kriteria yang tadi ya bisa. Setelah berapa bulan mungkin dok, setelah terakhir operasi melahirkan mungkin sesar, boleh berapa bulan lagi melakukan bariatrik? Tidak ada batasan, ya. Tidak Cuman ada. yang perlu diperhatikan adalah proses menyusuinya itu. Ya, tapi nggak ada batasan. Oke. Kalau dibalik mungkin yang belum hamil, ya kalau misalnya susah hamil, kadang-kadang bedah bariatrik bisa membantu. Karena orang yang obesitas kadang-kadang susah untuk hamil. Nah ini mungkin saya yang tanya sekarang dok, ini sebenarnya persiapannya seperti apa dok kalau mau operasi bedah bariatrik? Apakah kita bisa dengan langsung datang aja, apa harus olahraga dulu, diet dulu, semacam itu? Tadi kan kata dokter kalau orang nggak mau diet, nggak mau olahraga nggak usah gitu. Nah adakah persiapan khususnya dok? Ya jadi persiapannya tentu kita harus ketemu dulu, saya harus tanya dulu niatnya kayak gimana gitu ya. Yang kedua nanti harus ketemu dokter gizinya. Dokter gizi. Iya. Di samping juga persiapan yang lain seperti USG, nanti ada sleep study biasanya. Ya, karena orang-orang yang gemuk banget tuh kadang-kadang kita tidak tahu bahwa dia kalau dia malam itu kadang-kadang napasnya berhenti tuh selama beberapa detik. Itu juga penting kita tahu. Ya untuk posoknya jangan sampai ya karena sedasi terus dia tidur terus gitu ya, kita nggak mau. Kemudian nanti ada 10-14 hari saya minta untuk diet rendah kalori, 800 kilokalori sehari. Itu karena kita nanti bekerja di bawah liver. Ya liver itu kalau dia dulu, liver itu kan tipis menjadi seperti daun. Jadi kita akan lebih mudah operasinya. Tapi kalau dia besar banget seperti bantal yang kita lihat, kadang-kadang pasien bilang, saya diet kok dok, bener, serius, swear gitu ya. Tapi begitu lihat kita ke dalam rongga abdomen kita tahu, oh ini pasien nipu nih ya. Karena seperti matras bantal, livernya gede banget ya. Nah itu akan menyulitkan operasi nanti. Kita nariknya ke atas tuh berat gitu. Tapi kalau seperti itu nggak dibatalkan kan dok? Enggak, jalan terus tetap jalan. Ya kita lebih berkeringat aja gitu. Ya, Oke. Nah kalau setelah operasinya dok, perawatannya seperti apa? Harus berapa lama gitu misalnya di rumah sakit? Terus perlu pasca operasinya seperti apa gitu? Jadi biasanya kalau di saya itu hari kedua operasi itu udah pulang. Udah pulang. Kalau saya dulu di India belajarnya itu lebih sadis ya. Pagi operasi, sore itu suruh berdiri, suruh jalan. Ya besokannya keluar dari rumah sakit. Karena apa? Karena pasien yang obes kalau dia tidak mobilisasi itu berbahaya sebenarnya. Ya berbahaya kena trombosis di mana-mana, di parunya, di kakinya. Jadi dia harus langsung jalan. Saya mengerti itu. Jadi pasien-pasien saya juga sebisa mungkin kecuali ada sesuatu yang misalnya berat badan berat banget ya, dia harus 200 kg mungkin harus masuk ICU dulu. Tapi secara umum nggak langsung masuk ke ruangan. Besoknya udah kita coba dia mobilisasi jalan, lusanya suruh pulang gitu. Kok bisa secepat itu dok? Ini emang bukan bedah besar gitu seperti orang yang sampai dibuka gitu? Ya enggak. Jadi kalau kita lihat pasien-pasien obes ini lemak di dinding perutnya bisa 1 jengkal. 1 jengkal. Ya, kalau kita sayat itu nggak nyampe-nyampe. Oke. Ya, jadi makanya semuanya sebisa mungkin kita lakukan laparoskopi sebisa mungkin. Laparoskopi itu apa dok? Laparoskopi jadi artinya kita melakukan pembedahan melalui lubang-lubang kecil atau keyhole surgery seperti kunci pintu ya kecil. Kita masukkan alat ke sana, kita masukkan kamera, jadi seolah-olah kita berada di dalam rongga perut, padahal semuanya alatnya ke dalam gitu. Jadi kadang-kadang biasanya cuma 5 lubang paling maksimal, 5 lubang. Kita melakukan semuanya lewat lubang itu. Gitu. Lukanya kecil juga ya dok? Kecil ya, jadinya. Jadi pada prinsipnya sih nggak ada luka yang benar-benar besar seperti sesar untuk sakit nggak ada. Walaupun ya nyeri sih masih ada, tapi biasanya hari pertama, hari kedua sih udah oke. Oh, cepet juga.
Dok, ini juga ada pertanyaan dari Tian Yud. Ada cerita sukses gak dok mengenai bedah bariatrik dari pasien-pasien dokter kan banyak nih ya. Yang paling sukses mungkin yang paling dramatik turunnya dok. Ya, mungkin fotonya saya nggak bawa ya, tapi menjadi seorang dokter bedah bariatrik itu menyenangkan. Ya, menyenangkan karena kita bisa melihat transformasinya dari pasien yang besar menjadi kecil gitu. Ya, itu bagi saya menyenangkan. Kalau ketemu lagi mereka udah senang. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ya hidupnya saya menjadi hidup baru gitu. Ya, karena saya tahu bahwa mereka tadinya mau keluar rumah aja itu malas. Ya, mau pergian atau naik pesawat tuh susah karena duduknya nggak muat gitu. Iya. Ya, tapi sekarang udah lain. Banyak kalau bidang cerita sukses banyak. Paling drastis bisa turun 100 kilo dok? Atau itu rata-rata memang 100 kilo jangan-jangan? 100 kilo ada yang 100 kilo. Ya, tapi 150 ya sekitar segitulah. Ya, ada. Dok, ini juga ada pertanyaan dari Merchan di Shop. Dok, kalau tingginya 177 cm dan beratnya 115 kilo, bisa nggak melakukan bedah bariatrik? 177 dan beratnya 115 kilo. Kayaknya udah masuk ya, kan bisa ada masuk, kalkulator. Ada nggak bisa pinjam kalkulator? HP saya di belakang. Dok, mungkin ini saya pinjamkan kalkulator saya. Itu BMI berapa ya? 170 dengan 115. 177, ya beratnya 115. 36 BMI-nya ya udah masuk sih ya. Kurang sedikit lagi dok. Ya suruh makan lah. Tapi ya sebenarnya udah masuk sih ya. Sudah masuk 36,7. Apalagi kalau memang ada diabetes, ada hipertensi, ada lututnya sakit, itu udah masuk. Oke. Baik. Oke. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Oh ya, ada satu lagi dok. Ya. Ini pada banyak penasaran nih dok. Biasanya pertanyaan nggak sebanyak ini. Ya karena berat badan ya. Iya benar. Dan ini akan selama belum ketemu suatu hormon yang disuntikan terus semua akan susut. Mungkin aja suatu saat nanti ada, mungkin 50-60 tahun lagi ketemu. Tapi selama itu belum ketemu, berat badan kita akan terus menaik. Pasti. Sebenarnya per tahun tuh naiknya berapa sih dok? Normalnya orang itu kalau yang berlebih gitu berarti ada kasus gak sih dok yang berlebihnya udah naiknya tiap tahun udah parah gitu sampean? Iya, naik berat badan tiap tahun sih nggak ada rumusnya, nggak ada rumusnya ya. Ada. Sebaiknya jangan. Dok, ini ada pertanyaan tapi belum disebutkan namanya. Kalau punya diabetes aman nggak sih dok operasi bariatrik? Justru disarankan ya? Iya. Kalau Anda udah gemuk, ada diabetes, kalau menurut saya entah dibilang apa ya, sangat tidak bijak, mungkin disayangkan atau apa ya, tapi menurut saya benar-benar sayang banget lah metode ini tidak dipakai, karena kalau Anda lihat diabetes efeknya itu sungguh mengerikan. Ya jantung, apalagi kalau datang merokok lah, datang hipertensi, diabetes, merokok, hipertensi itu udah benar-benar rumus mematikan gitu loh. Ya diabetes, apalagi diabetes tidak terkontrol, ya, itu tinggal nunggu sebelum penyakit jantung muncul, koronernya. Itu semua dokter jantung pasti akan tahu. Pertanyaan pertama ada biasanya diabetes nggak gitu, ya karena diabetes pengaruh tinggi sekali kemana-mana, mata, ginjal, jantung, otak. Ini diabetes juga ada yang tanya lagi dok, Karina Afsyari. Mungkin pertanyaannya kalau saya ubah mungkin ya, ini kan biasanya kalau orang diabetes tuh takutnya kalau luka nggak sembuh dok. Nah kalau operasi seperti ini bagaimana dok? Kan tadi memang untuk diabetes tidak terkontrol, tapi apakah bisa sembuh kalau orangnya diabetesnya nggak terkontrol gitu? Ya, diabetes yang tinggi ya kita kontrol dulu. Kontrol dulu Ya, memang. biasanya dalam cukup 1 hari kita akan bisa menurunkan gula darahnya. Ya dengan insulin di drip segala macam dia akan turun di bawah 200. Begitu dia di bawah 200 itu udah masuk oke gitu. Oke untuk maju operasi. Jadi ya kalau memang lukanya nggak sembuh ya kita akan usahakan dia gulanya normal dulu. Tapi selama ini belum ada ya kasus yang lukanya nggak sembuh gitu karena diabetesnya. Ya, diabetes itu sebenarnya terutama kan akan menyerang daerah-daerah perifer, ya daerah-daerah kaki yang pembuluh darahnya jelek.
Di dalam perut pembuluh darahnya itu nggak jelek. Oh. Iya, kalau kita potong dia walaupun dia diabetes biasanya akan masih banyak perdarahan. Oh, oke. Ya jadi nggak terlalu ya terlalu pengaruh sih masalah. pengaruh tapi nggak sedrastis itu, Iya, nggak iya. kayak luka di kaki. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan dari Airin Yunita. Wah, ini mengenai biaya, Dok. Sebenarnya kisaran biayanya berapa sih? Kalau sama pre dan post operasinya mungkin juga berapa kira-kira? Ya kalau biaya nggak tahu ya, mungkin lebih baik langsung berkonsultasi kali ya, saya nggak Ke tahu. rumah sakit Pondok Indahnya ya, tanya ya. Memang kisaran cukup banyak ya. Saya kira lebih baik langsung lah. Karena untuk masalah saya hanya tukangnya aja lah, bisa dibilang begitu. Untuk biaya urusan orang lain biasanya. Iya. Karena bedahnya juga bedah besar juga ya, Dok ya, Besar. tergolongnya ya. Tergolong besar. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada? Baik, kalau gitu saya tutup di sini dulu. Semoga informasinya dokter sangat menjelaskan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Terima kasih.